akidah kita ini. Apalagi nih bulan Desember, bulan rawan terhadap akidah kita, bulan yang rawan terhadap akidah kita. Betapa banyak mereka yang mengaku dirinya beragama Islam mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, mengikuti kegiatan-kegiatan hari raya, hari besar mereka, orang-orang di luar Islam. Dengan ketidaktahuan mereka menganggapnya suatu yang sepele, mengucapkan selamat Natal kepada mereka orang-orang yang merayakannya. Artinya mereka menyelamatkan, mengakui bahwa ada Tuhan selain daripada Allah, mengakui akan adanya 3 Tuhan dan sebagainya. Laksanakan perayaan tahun baru, itu agama, budaya, dan juga mereka itu adalah bagian ritual ibadah orang-orang lain. Tapi kenapa kita kemudian mengikuti, bukan menyisihi, tapi mengikuti dengan alasan toleransi? Islam tidak mengajarkan toleransi beragama. Tidak ada dalam Islam itu diajarkan toleransi beragama. Antara agamanya saling toleransi, nggak pernah diajarkan. Yang diajarkan oleh Islam itu adalah toleransi antar umat beragama. Umatnya yang bertoleransi, bukan agamanya. Kalau masalah itu Rasulullah sudah ditawarkan toleransi beragama. Datanglah mereka para pembesar kafir Quraisy. Karena dengan itulah kita bisa selamat hidup dunia dan akhirat. Jangan sampai kebablasan. Sama juga ini pejabat-pejabat kita, ataupun ada di lingkungan RT kita, sok-sokan ngikut-ngikutin, Bang. Masya Allah ya. Sok-sokan ngikut-ngikutin gaya-gaya, budaya-budaya orang luar di Islam. Dengan hebatnya ketika dia ingin berpidato, dia ucapkan di kalangan banyak yang agamanya berbeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Nggak sadar bahwa dia telah mengakui adanya Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia tahu? Apakah dia ngerti itu yang namanya salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om dan sebagainya? Apa dia ngerti? Apa dia tahu? Itu syahadatnya sudah batal kalau mengatakan begitu. Bapak tahu Namo Buddhaya itu apa? Artinya apa? Nggak ngerti artinya, mengikut-ikutan demi apa? Toleransi. Padahal Namo Buddhaya itu dalam bahasa Buddha, dalam ajaran agama Buddha, terpujilah engkau sang Buddha. Lah, ini orang Islam. Terpujilah engkau sang Buddha, salam sejahtera lah kalian pada zaman keselamatan Yesus Kristus. Nggak ngerti, ngikutin, syahadatnya batal. Itu kenapa? Nggak paham. Makanya bagi umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, totalitas, nggak setengah-setengah. Jangan masuk Islam gara-gara pengen dapat keuntungan. Masuk Islam maunya istrinya 4, ngikutin katanya Rasulullah. Kalau yang menguntungkan dia mau masuk Islam. Kalau hari raya Idul Kurban nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, karena itu ada dapat bagian nanti hewan, dia datang paling pertama. Sholat Idul Adhanya kagak, tapi dia datang paling pertama udah bawa golok 5. Kita kedatangan tamu yang spesial di hari yang spesial, yaitu Selasa kelima. Alhamdulillah kita kehadiran Ustaz Dr. Andes Firman Abdul Jabbar yang sedang melakukan sampaian dakwah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan taklim, mengikuti kajian di mana ayat-ayat Allah dibacakan dan diterangkan sehingga bisa menambah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di pagi hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang terlelap dalam tidurnya. Bahkan sebelum subuh mereka sudah pergi untuk melaksanakan kegiatan duniawiyah, sehingga mereka tidak sempat untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, atau bahkan banyak di antara mereka yang meninggalkannya. Dan bagi kita insya Allah yang hadir di tempat ini melaksanakan salat subuh berjamaah adalah bagian orang-orang yang telah diberikan nikmat yang besar, sehingga nikmat yang besar inilah yang mendorong kita untuk tetap selalu bersyukur dan bersyukur hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan daripada nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan subuh hari ini adalah merupakan bagian orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan satu materi saya pada pagi hari ini, saya akan bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu tentang satu hal. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga tapi masuk neraka. Sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan para ahli neraka tapi masuk surga. Mana kira-kira yang kita pilih? Beramal dengan amalan ahli surga masuk neraka, atau beramal dengan amalan ahli neraka masuk surga? Inilah manusia. Kadang-kadang datang rakusnya juga. Dikasih pilihan, ada yang nggak milih dua-duanya. Ada dikasih pilihan, dipilih dua-duanya. Ini tabiat manusia sebenarnya. Secara fitrah insaniahnya, manusia memang seperti itu. Tapi ini yang dikatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam satu kitab, di dalam kitab Riyadhus Shalihin.
di subbab hadis Arba'in An-Nawawi, hadis nomor yang keempat, di pertengahan hadis tentang masalah takdirnya manusia, Rasulullah SAW mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'in fayasbiqu alaihimul kitabu wa ya'malu bi amalin ahlin nar wa yadkhulu biha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'in fayasbiqu alaihimul kitabu wa ya'malu bi amalin ahlil jannah wa yadkhulu biha. Rasulullah mengatakan, ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan para ahli surga hingga batas dirinya dengan surga itu melainkan hanya sejengkal, sehingga memungkinkan dirinya ini masuk surga lebih besar, tapi didahului oleh takdirnya, dituliskan, ditetapkan baginya, ternyata di akhir hayat kehidupannya dia melakukan perbuatan amal para ahli neraka, wa yadkhulu biha, sehingga dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Namun sebaliknya, kata Rasulullah SAW, ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan para ahli neraka, seorang ahli maksiat yang terus menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa zira'in, sehingga batas dirinya dengan neraka itu cuma sejengkal sahasta, memungkinkan lebih besarnya dia pasti masuk neraka. Wa yasbiqu alaihimul kitabu, tapi didahului oleh takdirnya. Seseorang ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan para ahli surga, sehingga Allah memasukkan dirinya ke dalam surga. Pertanyaannya, kok bisa? Kok ada orang yang di kasat mata kita lihat beribadah sepanjang waktu, bagi seorang yang dermawan, seorang yang berakhlak mulia, seorang yang selalu membantu saudara-saudaranya, yang berjihad mujahadahnya sangat sungguh luar biasa, bisa masuk neraka. Tapi ada orang yang kasat matanya seorang ahli maksiat, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, nggak pernah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya penuh dengan berbagai keburukan-keburukan di dunia ini, toh akhirnya dia masuk dalam surga. Kok bisa? Bisa saja. Karena apa? Rasulullah memberitahukan kepada kita tentang bagaimana takdir manusia, bahwa hidup seseorang itu tidak dilihat di awal, tidak dilihat di pertengahannya, tapi hidup seorang itu, apakah dia bahagia atau dia sengsara, dinilai di akhir hidupnya. Apakah dia mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dan ini terjadi, dan benar-benar terjadi di zaman Rasulullah, yang menimpa dua orang sahabat. Dan inilah yang menjadikan asbab al-khuruj daripada hadis ini. Yang pertama terjadi pada Utsman. Ya, Utsman itu seorang sahabat yang sahabat-sahabat yang lainnya melihat itu tidak ada celah, cacat, keburukan dalam diri Utsman. Sahabat itu selalu melihat Utsman ini seorang yang baik, akhlaknya sangat bagus, ibadahnya begitu giatnya. Ketika dia berjihad di jalan Allah begitu gagah beraninya.
menerjang musuh-musuhnya, dibunuhnya satu persatu. Dia pun seorang yang dermawan, seorang yang berkasih sayang kepada keluarganya. Orang melihatnya secara kasat mata. Dan merebak di kalangan para sahabat bahwa Kusman ini adalah seorang calon penghuni surga. Dan itu tersebar di mana-mana di kalangan sahabat. Sampai Rasulullah mendengar gonjang-ganjing tentang Kusman sebagai seorang calon penghuni surga. Lantas Rasulullah mengatakan, La wa huwa Kusmanu finnar. Kusman itu adanya dalam neraka. Sahabat tidak percaya. Seakan-akan sahabat tidak percaya. Tidak ada selama ini celah, kemaksiatan, kejahatan yang dilakukan Kusman, sehingga sampai Rasulullah SAW mengatakan dia sesungguhnya penghuni neraka. Akhirnya sahabat cari tahu. Ada salah seorang di antaranya selalu mengikuti di mana Kusman dia pergi. Sampai suatu saat, suatu hari Kusman ikut bersama dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lainnya untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya terjadilah peperangan yang sangat-sangat seru. Kusman pun dengan gagah beraninya maju di medan pertempuran, menghunus pedangnya, mencabik-cabik mereka musuh-musuh Islam. Dibunuhnya satu persatu, dipenggalnya kepalanya. Namun naas bagi Kusman, dia tertancap tombak, terkena anak panah dan tergores pedang, sehingga akhirnya dia jatuh pingsan dan darah banyak yang bercucuran keluar dari tubuhnya Kusman. Setelah peperangan usai, sahabat-sahabat pun mengumpulkan mereka-mereka yang luka dan syahid pada saat itu, termasuk juga Kusman yang dirawatnya. Setelah peperangan itu selesai, waktu berganti waktu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Kusman pun merasakan bekas luka dalam peperangan itu tak kunjung sembuh. Bahkan tubuhnya semakin banyak yang membusuk akibat luka-lukanya, sehingga pada akhirnya membuat keputusasaan bagi Kusman. Dia putus asa dengan apa yang dialami, dengan luka-lukanya, sehingga tubuhnya banyak yang membusuk. Akhirnya dia pun mengambil pedangnya, dibawanya di suatu tempat yang agak lapang. Dia tancapkan ujung lancip pedangnya ke dadanya. Dia letakkan gagangnya di tanah, hingga akhirnya dia pun menekan tubuhnya sekuat-kuatnya, sehingga pedang itu pun tembus sampai ke punggungnya. Dan saat itu juga Kusman mati dalam keadaan membunuh dirinya sendiri dengan pedang yang dipergunakan untuk berjihad di jalan Allah. Dan hal ini dilihat oleh sahabat yang selalu melihat kemana dan mengikuti Kusman berada. Lantas dia cepat-cepat menemui Rasulullah SAW, dan setelah bertemu, sahabat itu pun mengatakan, Ya Rasulullah, sodakta anta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah, wa anta Rasulullah, dan engkau sebenar-benarnya Rasul. Wa ana arafikum Kusmana qatalahu bi sayfihi. Aku dengan mata kepala aku melihat sendiri bagaimana Kusman membunuh dirinya sendiri dengan pedangnya. Dan apa yang kau katakan bahwa Kusman finar, itu adalah suatu hal yang benar ya Rasulullah. Bayangkan Pak, orang yang tadinya begitu hebatnya, digadang-gadang sebagai calon penghuni surga, tapi pada saatnya dia mati dalam keadaan membunuh dirinya sendiri. Akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Dan benar yang dikatakan Rasulullah SAW. Memang kita tidak bisa melihat, menghukumi orang itu dengan hati.
Karena kita bisa menghukumi orang itu dengan kasat mata perbuatan yang dilakukan. Kelihatannya orangnya baik, kelihatannya orangnya luar biasa, nggak ada cacat, celah, maksiat, apapun dosa yang pernah dibuat secara pandangan mata kasar. Tapi nyatanya di ujung akhir hidupnya justru dia mati dalam keadaan membunuh dirinya sendiri. Ibu, bapak, pada waktu era tahun 70-an sampai 80-an, pada saat itu televisi kita masih televisi hitam putih. Nyalainnya juga pakai aki, bukan pakai listrik. Kalau lagi goyang-goyang digedor-gedor baru bisa. Ada satu fragmen sandiwara yang berjudul Keluarga Didu. Pernah menonton kan? Kalau yang lahir tahun 90-an nggak bakal kena tahu. Ada seorang artis pemeran utamanya sebagai seorang ibu yang bijak, ibu yang baik luar biasa, yang mengayomi dan ngemong anak-anaknya. Artis itu diperankan oleh Marlia Hardy. Mendapatkan penghargaan sebagai ibu yang terbaik, mendapatkan piala Cita sebagai pemeran ibu yang baik, ibu yang bijak. Tapi apa ujungnya, Pak? Ujungnya dia mati membunuh dirinya sendiri karena terlilit hutang. Padahal orang secara kasat mata ibu yang bijak, ibu yang luar biasa dalam mendidik anak-anaknya sehingga menjadi sukses dan berhasil. Tapi nyatanya di akhir hidupnya dia mati dalam keadaan maksiat kepada Allah, membunuh dirinya sendiri. Neraka didapatkannya, kata Rasulullah. Maka kita tidak bisa bagaimana melihat bahwa hidup kita ini tidak ditentukan di awalnya, tidak ditentukan di tengahnya, tapi ditentukan di akhirnya. Apakah hidup kita ini baik atau buruk? Itu tentang hadis yang pertama tadi, yang beramal dengan amalan ahli surga tapi masuk neraka. Nah ini yang kedua, beramal dengan amalan ahli neraka tapi masuk surga. Terjadi pada siapa? Diri seorang sahabat yang bernama Usairim bin Abdul Asal. Usairim bin Abdul Asal ini seorang sahabat yang tadinya ini adalah musuh nomor satu Islam, Pak. Pekerjaannya itu tiap hari selalu menghina Rasulullah SAW, mencaci Rasulullah SAW, menghina, membuli agama Islam, selalu membuat sahabat tidak pernah tenang ketika berhadapan dengan beliau. Di mana ada di situ Usairim, pasti sahabat akan kena bulian. Dan kerap kali dengan syair-syairnya ini beliau selalu menghina, mengejek, membuli Rasulullah SAW, memperkusinya dan sebagainya. Tapi suatu saat ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat subuh, yang hari itu juga mereka akan melakukan jihad fisabilillah, melakukan peperangan dengan orang-orang kafir, sambil menunggu instruksi para sahabat-sahabat dan Rasulullah duduk di teras depan masjid. Nun jauh di sana terlihat sosok orang yang datang menuju ke tempat Rasulullah di mana sedang duduk. Mereka tidak tahu siapa yang datang, tapi semakin dekat dan tambah dekat lagi. Ternyata yang datang itu adalah musuh besar Islam, Usairim bin Abdul Asal. Melihat yang datang adalah musuh besar Islam, Umar bin Khattab yang persis duduk di samping Rasulullah SAW, langsung dia berdiri menghunuskan pedangnya. Hati-hati, musuh Allah ini telah datang. Jangan-jangan dia ingin membunuh dan menyakiti Rasulullah SAW. Maka siap-siaplah kalian. Sahabat sudah berdiri semua bersiap-siap melindungi Rasulullah. Tapi Rasulullah tenang. Rasulullah tenang sambil Rasulullah tersenyum, mengingatkan kepada Umar, "Hai Umar, Ijlis anta, mahlan ya Umar, Umar, duduklah kembali, tenang, nggak akan ada apa-apa." Kenapa Rasulullah bisa mengatakan begitu? Padahal yang datang itu musuh nomor wahid. Karena tadi malam Rasulullah SAW bermimpi mendapatkan wahyu yang disampaikan malaikat Jibril
mengatakan, wahai Rasulullah, besok pagi akan datang musuh besar Islam. Dia datang menemuimu untuk masuk ke dalam agama Islam. Bayangkan. Makanya Rasulullah nggak khawatir, tenang saja, karena dia sudah tahu ini Usairim akan masuk Islam. Maka setelah dekat Usairim, kemudian Rasulullah mengatakan, hei Usairim, mendekatlah kau kemari. Tapi tetap sahabat yang nggak tahu tetap siaga, Wak. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah SAW, ada apakah gerangan kau pagi-pagi buta ini datang kepada kami? Kemudian Usairim mengatakan, ya Rasulullah. Ketika dia mengatakan ya Rasulullah, sahabat kaget. Apa yang terjadi pada Usairim ini? Biasanya nggak pernah dia manggil dengan sebutan ya Rasulullah. Dia panggil dengan sebutan cuma namanya saja, Muhammad. Tapi kali ini ada sesuatu yang beda dari Usairim. Dia menyebutkan dengan sebutan nama ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Usairim, aku ingin masuk ke dalam agama Islam, tapi aku inginkan engkau yang mensyahadatkanku. Akhirnya Rasulullah pun mensyahadatkan Usairim bin Abdul Asal. Sampai ketika sudah selesai disyahadatkan, Usairim pun disuruh balik lagi ke rumahnya. Sekarang kau pulanglah. Hai Usairim, sampai rumah nanti engkau mandi janabat. Ya, mandi janabat itu mandi wajib dan menjadi syarat orang masuk Islam. Baik dilakukan sebelum dia masuk Islam atau sesudah dia masuk Islam, untuk membersihkan kotoran-kotoran najis kekafirannya yang telah lalu. Akhirnya dia pulang, nggak berapa lama dia balik lagi, tapi sudah penampilan yang berbeda. Dia sudah mengendarai tunggangan perangnya, baju perangnya dia kenakan, sudah menempel senjata, anak panah di punggungnya, tombak di samping pinggulnya, ya, pedang di samping pinggulnya, tombak sudah di tangannya, sambil dia berjalan dan membawa harta untuk diserahkan kepada Rasulullah sebagai sedekah perjuangan. Dan dia bertanya kepada para sahabat yang dilewatinya, "Hei, engkau tahu di mana Rasulullah?" Ditunjukkan di sebelah sana. Akhirnya dia hampir Rasulullah SAW, dan ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW, dia meminta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasul, izinkan aku untuk ikut berperang. Aku akan bunuh mereka orang-orang yang menghinamu. Aku akan tebas leher mereka orang-orang yang mengejek dan menghina agamamu. Aku akan pancung kepala mereka. Satu persatu akan aku obrak-abrik." Masya Allah. Padahal Pak, tadi malam sebelum dia datang pagi-pagi ke Rasulullah, dia itu menghina Rasulullah. Tadi malam dia mengejek Rasulullah, membuli Rasulullah. Tapi pagi harinya dia dapatkan hidayah, menjadi pembela nomor satu Rasulullah SAW. Siapa yang bisa nembak semua ini? Amal perbuatan diisi dengan kekafiran, perbuatannya diisi dengan kemaksiatan, menghina Islam, mencaci maki Rasulullah SAW. Tapi Masya Allah, hidayah datang kepadanya. Pagi hari dia masuk Islam, pagi hari itu dia menjadi pembela nomor satu Rasulullah SAW. Peperangan pun terjadi berkecamuk dengan hebat dan serunya. Namun naas bagi Usairim bin Abdul Asal. Dia tersungkur jatuh berlumuran darah karena ditebas pedang, tertusuk tombak dan tertancap anak panah. Dia jatuh sampai akhirnya peperangan usai. Para sahabat mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang syahid dan luka-luka. Tapi nun jauh di sana, salah seorang sahabat melihat ada sosok tubuh yang tertelungkup, tidak tahu siapa itu. Dan sahabat pun menghampiri untuk mengangkatnya. Setelah dibalikkan itu tubuhnya, ternyata dia adalah Usairim bin Abdul Asal. Dia telah syahid di jalan Allah. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah,
Di antara sekian sahabat yang mati syahid pada hari ini, satu di antaranya adalah yang engkau Islamkan tadi pagi. Mendengar itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Usyairim bin Abdul Asal dakhalal jannah. Usyairim bin Abdul Asal masuk surga. Bayangkan, pagi hari syahadat masuk Islam, sore harinya sudah masuk surga, ketemu dengan bidadari surga. Siapa yang kira akhir hidup yang bahagia? Beda dengan Kusman, bertahun-tahun dia menjadi seorang yang dikatakan calon penghuni surga, tapi tragis akhirnya masuk neraka. Beda dengan Usyairim bin Asal, tadinya menjadi musuh paling utama dalam Islam. Belum sholat, belum sodako, belum zakat, belum ngepuasa, belum ngapa-ngapain, baru masuk Islam, mati syahid, masuk surga langsung. Kadang kita 60 tahun sudah beribadah, bolak-balik pergi umroh, haji, sodako, zakat, puasa tiap hari, tiap bulan, tiap tahun bulan Ramadan, tapi belum tentu juga bisa masuk surga begitu aja. Nah, inilah yang dikatakan Rasulullah SAW, takdir seseorang itu tidak ada yang mengetahui kapan, di mana dia mati dalam keadaan husnul khotimah dan su'ul khotimah. Sementara hidayah Allah yang diberikan kepada Usyairim bin Abdul Asal ada hidayah yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Al-Hidayatu Qimatul Azimah. Hidayah itu adalah sesuatu yang sangat besar nilainya, yang tidak bisa dijual dengan apapun juga, yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Makanya banyak orang harus mempertahankan hidayah yang Allah sudah berikan itu. Imam Ghazali mengatakan hidayah itu ada dua. Hidayah yang sifatnya irsyadiyah dan hidayah yang sifatnya taufik inayah. Hidayah yang sifatnya irsyadiyah adalah petunjuk agama Islam yang diberikan oleh Allah bagi seseorang yang memang dia mencari kebenaran. Dia temukan kebenaran Islam, dia dari kafir dapat hidayah Islam. Yang kedua, kata Imam Ghazali, hidayah yang didapatkan oleh seseorang dikarenakan keturunannya, ibu yang melahirkannya adalah Islam, maka otomatis dia menjadi seorang Muslim. Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Bapak ibunya menyebabkan dia itu adalah kafir, majusi, jadi Nasrani. Tergantung celupan ibu dan bapaknya. Walaupun secara fitrah dia dalam keadaan Islam. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika ada bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang beragama apapun juga, dan bayi itu meninggal dunia sebelum masa baliknya, maka bayi itu, kata Rasulullah, masuk surga walaupun ibunya kafir, karena dia punya tabungan amal. Sebenarnya syafaat dari bayi yang meninggal waktu kecil. Tapi jangan mentang-mentang ingin dapat syafaat dari anak yang meninggal sebelum balik, kemudian rame-rame kita bunuh anak kita sebelum balik. Ya, nggak bisa begitu. Kadang banyak ada seorang ibu yang baru melahirkan, membuang anaknya di pos ronda, dibuang di tempat sampah, bahkan ada yang langsung direbus tuh, bayangkan. Ada yang kemudian dicincang-cincang anaknya. Nah, ini manusia macam apa, ibu macam apa semacam ini. Ya, dan makanya bagaimana mempertahankan akidah, menjaga hidayah ini sangat penting bagi kita. Nah, kita ini udah agamanya udah Islam, ya. Maka saya mau tanya, kalau orang Islam itu pertama kali dia Islam, dia mengucapkan syahadat kan? Itu pintu gerbangnya orang masuk Islam, menjadi agama Islam. Sekarang saya mau tanya, semua kan orang Islam di sini, benar nggak? Ada yang bukan Islam? Kalau ada yang bukan Islam, nggak apa-apa. Insya Allah dengan ceramah saya Allah berikan hidayah, gitu ya. Nah, ini terjadi.
Terus saya mau tanya, kalau kita ini udah Islam, kapan syahadatnya? Kapan? Hah? Ketika lahir. Waduh, ketika menikah. Berarti syahadatnya usia 25 tahun. Terus kesininya ngapain itu? Ketika lahir. Lah, mana ada bayi yang baru lahir sudah ngucapin 2 kalimat syahadat. Ini bayi ajaib itu. Kalau ada itu bidan sama dokternya kabur itu. Ketika sholatnya baru umur 40 tahun tobat-tobatnya. Kapan syahadatnya kalau begitu? Kalau saya kan jelas, Pak. Syahadat saya kapan, di mana, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, sama siapa, bahkan saya dapat itu yang namanya ijazah. Pernyataan saya masuk Islam. Kan jelas tuh Islam saya kan, syahadat saya kapan. Nah kalau Bapak kapan dapat syahadatnya? Nah ini hidayah namanya. Karena otomatis ibu bapak dilahirkan dari seorang ibu yang muslimah, otomatis kata Rasulullah, bapak ibu itu sudah Islam. Kapan syahadatnya? Diulang-ulang ketika sholat 5 waktu. Nah kebenaran, bapak ibu dilahirkan dari seorang ibu yang muslimah, maka otomatis Islam. Sementara saya dilahirkan oleh seorang ibu yang notabene kafir, maka saya akhirnya dengan didikan orang tua dan dengan ibu bapak menjadi orang kafir. Ya, nggak sombong, gini-gini juga mantan kafir nih. Nah makanya bagaimana kita mempertahankan hidayah kita? Seorang Usairim sahabat Rasulullah SAW luar biasa, enak Bu. Karena ketika seorang muslim baru pertama syahadat, dia masuk Islam, mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka seluruh amal-amal perbuatannya dari keburukannya itu dihilangkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kebaikan-kebaikan yang dilakukan ketika sebelum Islamnya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim yang baru masuk Islam, dia mendapatkan tabungan amal soleh dari kebaikan-kebaikan sebelumnya, sehingga ketika ia pun mati, insya Allah amal solehnya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Itu seorang mu'alaf. Beda dari seorang yang murtad. Dari kecil beragama Islam sampai ke remaja, usia dewasa, tua, tapi ujungnya dia murtad. Maka seluruh amal-amal yang diperbuatnya, yang kebaikannya sebelum masuk murtadnya dia, wahabitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, terputus, dihilangkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikannya. Sementara dia dikategorikan oleh Allah wa huwa kafir. Ya, wa may yartaddat minkum, siapa yang murtad dari agama Allah, fa huwa kafirun, dia sebagai seorang kafir. Mati belum sempat kembali lagi syahadat, mati masuk neraka selama-lamanya, nggak akan pernah masuk surga. Nah kalau gitu pilih yang mana? Murtad atau mu'alaf? Hah? Mu'alaf. Jadi mau murtad dulu nih. Ya. Nah bagaimana kita mempertahankan keyakinan akidah kita ini? Apalagi nih bulan Desember, bulan rawan terhadap akidah kita. Bulan yang rawan terhadap akidah kita. Betapa banyak mereka yang mengaku dirinya beragama Islam, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, mengikuti kegiatan-kegiatan hari raya, hari besar mereka, orang-orang di luar Islam. Dengan ketidaktahuan mereka menganggapnya suatu yang sepele, mengucapkan selamat Natal kepada mereka orang-orang yang merayakannya. Artinya mereka menyelamatkan, mengakui bahwa ada Tuhan selain daripada Allah, mengakui akan adanya 3 Tuhan dan sebagainya. Laksanakan perayaan tahun baru, itu agama, budaya, dan juga mereka itu adalah bagian ritual ibadah orang-orang lain. Tapi kenapa kita kemudian mengikuti, bukan menyisihi, tapi mengikuti dengan alasan toleransi?
Islam tidak mengajarkan toleransi beragama. Tidak ada dalam Islam itu diajarkan toleransi beragama. Antara agamanya saling toleransi, nggak pernah diajarkan. Yang diajarkan oleh Islam itu adalah toleransi antar umat beragama. Umatnya yang bertoleransi, bukan agamanya. Kalau masalah itu Rasulullah sudah ditawarkan toleransi beragama. Datanglah mereka para pembesar-pembesar kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada Rasul, wahai Muhammad. Mereka nggak pernah sebut dengan sebutan Rasul, dipanggil namanya saja, wahai Muhammad, begini aja, agar kita ini tidak saling terus berkelahi, tidak saling terus saling curiga dan begini dan begitu. Bagaimana ya Muhammad, aku tawarkan, kalau seminggu saya menyembah Tuhanmu dan seminggu lagi nanti engkau menyembah Tuhanku. Ditawarkan seperti itu. Rasulullah belum bisa menjawab. Kenapa? Rasulullah belum dapatkan wahyu. Enggak berapa lama kemudian malaikat datang kepada Rasulullah, kemudian memberikan wahyu atas perintah Allah. Turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah hai Muhammad pada orang-orang kafir tersebut. Katakanlah hai Muhammad, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Bagi kami itu masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu ya agamamu, silakan laksanakan. Bagiku adalah agamaku, aku laksanakan. Jangan dicampur adukan. Apalagi sekarang ini perayaan Natal bersama dilakukan di gereja. Yang datang siapa? Orang Islam, ibu-ibu pengajian yang berjilbab, santri-santri sambil menyanyikan marawis, digendang robana dan sebagainya, menyanyikan lagu-lagu rohani mereka di dalam gereja dan ceramah di dalam gereja. Ini yang toleransi? Bukan. Ini toleransi kebablasan. Dosa Anda yang mengikuti itu. Syahadat Anda menjadi batal karena alasan toleransi. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam tidak membiarkan, tidak membolehkan mengganggu mereka. Islam tidak boleh merusak tempat ibadah mereka. Islam tidak boleh mengurusi apa yang mereka lakukan dari ibadah-ibadah mereka. Tidak boleh, tidak dibenarkan. Islam tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah mereka. Islam tidak dibolehkan untuk mengganggu mereka ketika beribadah. Islam menghormati apa yang mereka lakukan. Karena itu acara ritualmu, silakan engkau lakukan. Kami tidak ada urusan untuk mengganggu. Tapi jangan sekali-kali untuk mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, menyampurkan agama-agama dan menganggap semua agama itu sama dan benar. Ini suatu kesalahan fatalan daripada orang Islam. Apalagi ketika dia mengatakan semua agama itu sama, semua agama itu benar di sisi Tuhan. Kalau itu yang diucapkan oleh orang Islam yang pernah syahadat, maka otomatis ketika dia meyakini itu, syahadatnya sudah menjadi batal. Dia termasuk kufur kepada Allah. Dia harus mengulang syahadat kembali. Dan ketika dia mengucapkan itu dengan keyakinan, maka seluruh amal yang diperbuatkan dari kebaikan-kebaikan dihapus oleh Allah, karena syahadatnya sudah batal. Dan ketika ia terus melakukan amal, dia sholat terus, dia melakukan haji, umroh, dia puasa dan sebagainya, sedekah. Tapi ketika dia belum bertobat, mengulangi syahadat kembali, wa yahbatu amaluh, Allah tidak akan terima daripada amalnya. Maka menjaga keyakinan akidah. Lebih-lebih lagi ketika tahun baru. Tahun baru ini hari raya mereka, ibadah ritual mereka antara Natal dan tahun baru itu saling berhubungan. Ini ritual ibadah yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Kalau soal kebenaran, A ya A, B ya B, nggak bisa dicampur adukan. Atau demi kebinekaan, demi toleransi dan sebagainya, akhirnya menjadi kebablasan. Ini yang hak, batil yang batil. Resikonya apapun juga diterima. Sampaikan ini, karena ini akan merusak akidah kita sebagai seorang Muslim. Mulai hidup kita ini mati dalam keadaan husnul khotimah, tentu sebagaimana Usairim, atau memilih sebagaimana Kusman, ya silakan. Diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amir mengatakan, barang siapa yang ikut merayakan, melaksanakan kegiatan-kegiatan hari-hari besar Nairut. Nairut ini adalah hari-hari besar, perayaan-perayaan yang mereka lakukan di agama-agama yang lain. Barang siapa yang mengikuti dan ikut merayakan hari-hari raya Nairut mereka, termasuk tahun-tahun baru mereka, maka Rasulullah mengatakan mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang kafir nanti di akhirat. Makanya Masya Allah, Ustadz kolot banget sih. Bukan masalah kolot, enggak kolot. Ini masalah keyakinan, masalah akidah yang harus dipertahankan. Akidah yang harus dibersihkan dari kotoran-kotoran yang akan melumurinya. Akidah yang harus dipertahankan sampai mati. Karena dengan itulah kita bisa selamat hidup dunia dan akhirat. Jangan sampai kebablasan. Sama juga ini pejabat-pejabat kita, ataupun ada di lingkungan-lingkungan RT kita, sok-sokan ngikut-ngikutin, Mbak. Masya Allah, ya. Sok-sokan ngikut-ngikutin gaya-gaya, budaya-budaya orang luar di Islam. Dengan hebatnya ketika dia ingin berpidato, dia ucapkan di kalangan banyak yang agamanya berbeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Hom, Namo Buddhaya. Nggak sadar bahwa dia telah mengakui adanya Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia tahu? Apakah dia ngerti itu yang namanya salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om dan sebagainya? Apa dia ngerti? Apa dia tahu? Itu syahadatnya sudah batal kalau mengatakan begitu. Bapak tahu Namo Buddhaya itu apa? Artinya apa? Nggak ngerti artinya, main ikut-ikutan demi apa? Toleransi. Padahal Namo Buddhaya itu dalam bahasa Buddha, dalam apa ajaran agama Buddha, terpujilah engkau sang Buddha. Lah, ini orang Islam. Terpujilah engkau sang Buddha, salam sejahteralah kalian pada zaman keselamatan Yesus Kristus. Hah? Nggak ngerti, ngikutin, syahadatnya batal. Itu kenapa? Nggak paham. Makanya bagi umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, totalitas, nggak setengah-setengah. Jangan masuk Islam gara-gara pengen dapat keuntungan. Masuk Islam kalaunya maunya istrinya 4, ngikutin katanya Rasulullah. Kalau yang menguntungkan dia mau masuk Islam. Kalau lagi hari raya Idul Kurban nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, karena itu ada dapat bagian nanti hewan, dia datang paling pertama. Sholat Idul Adhanya kagak, tapi dia datang paling pertama udah bawa golok 5. Ini yang terjadi. Makanya masuk Islam secara kafah, totalitas, nggak setengah-setengah. Bukan cuma bangga saya ini udah Islam. Jangan begitu. Bangga kita umat Islam, ya memang harus bangga. Ishadu bi anna muslim, saksikan sungguhnya saya adalah sebagai seorang muslim. Harus bangga dengan Islam kita, bangga bawa Quran. Jangan Quran dibawa dibuntel sama mukena, ditaruh di depan lemari. Kami dulu orang-orang Nasrani, orang Katolik dulu, oh bangga kalau itu bawa namanya Bible. Kalau sekarang udah ganti kan namanya Alkitab. Ya, pertama perjanjian lama, kedua perjanjian baru. Perjanjian lama ini adalah Taurat, perjanjian baru itu adalah Injil. Kemudian ganti nama lagi menjadi Bible, ganti nama lagi jadi Injil. Sekarang ganti namanya lagi menjadi Alkitab. Dan ini salah satu trik kita sebagai seorang misionaris membawa misi agama. Ini trik kita. Kenapa diganti jadi Alkitab?
Akhirnya bacain aja surat Al-Baqarah ayat kedua. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah sebuah kitab. Kita tunjukin, nih loh yang dimaksud ayatmu ini loh, kitab kita nih. Baca nih. Tunjuk hidup dari orang yang bertakwa. Wawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Ngapain lu sholat? Orang celaka juga kok. Itu trik kita untuk memurtadkan mereka. Banyak. Diajarkan budaya-budaya kita. Tahun baruan, Halloween, April Mot, Valentine Day. Itu kan budaya-budaya kita. Budaya-budaya barat. Masukkan. Masya Allah. Akhirnya apa? Generasi muda pada ngikutin. Generasi milenial sekarang ini mengikuti semua seperti itu. Saya bersyukur ada aturan PPKM level 3 nih. Antara 24 sampai tanggal 2 Januari. Tidak boleh merayakan pawai tahun baru dan seluruh. Sisi lain saya bersyukur. Karena itu akan mengurangi kemaksiatan pada malam tahun baru. Mengurangi daripada anak-anak muda keliling-keliling kemana-mana. Tapi ya sekarang ini ya bodoh amat, katanya mau PPKM gue mau pawe aja ya. Iya kan bodoh amat lah, mau apa kayak mau apa. Akhirnya menjadikan mereka juga. Nah sisi lainnya juga ya banyak mengurangi penghasilan rakyat kecil. Ya ini yang terjadi. Tapi kita apresiasi juga lah. Artinya ini mengurangi datangnya pandemi jilid yang ketiga. Makanya kita harus apa? Menjadikan anak-anak muda kita, anak-anak kita ini jangan sampai akhirnya mereka rontok, apalagi sampai murtad. Ada saudara kita yang murtad, anak kita yang murtad, itu dosanya 7 turunan. Bukan bagi pelaku pemurtadan, tapi orang tuanya kena, omnya, tantenya, semua keluarga kakak adiknya. Ketika dia tidak memberikan nasihat, tidak mengajaknya kembali untuk masuk Islam dan membiarkannya, maka dosanya itu akan 7 turunan. Maka mari didik anak-anak kita. Jangan kita punya anak dididik, dilesin tari balet. Ya, apa fungsinya? Apa gunanya? Didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang Quran, generasi-generasi Quran, generasi-generasi Rabbani. Didik dari kecil, masukkan ke mereka ke lembaga-lembaga tahfidz Quran. Ajarkan mereka cara menghafalkan Al-Quran. Ajarkan mereka bagaimana Islam yang sebenarnya. Didik mereka. Kalau kita yang gak bisa didik karena keterbatasan ilmu kita, masukkan mereka ke mahat-mahat tahfidz Quran, ke pesantren-pesantren yang membimbing mereka. Dan alhamdulillah di Mojokerto ini ada ya, namanya Mahat Ali, Mahat Tahfidz Quran Ibadur Rahman. Ada di mana? Puring, Radio Puring. Ini ada langsung ustadznya membimbing. Ustadznya langsung yang turun tangan membimbing anak-anak muridnya. Yang tadi ibu dengar bacaan sholatnya bagaimana bu? Itu dia pembimbingnya, itu dia ustadznya. Mau nggak kita bu punya anak yang insya Allah bacaan Qurannya luar biasa, hafal Quran? Maka ayo serukan pada anak-anak kita untuk masuk ke sekolah-sekolah seperti itu. Alhamdulillah sekarang sedang membuka untuk pendaftaran santriawati, anak-anak perempuan kita, ya daripada anak-anak kita bu. Jadi kalau kita nggak punya bekal anak kita jadi anak yang nanti masuk surga, syafaat kita hilang. Jangan sampai nanti, aduh, ibu akan nyesel deh, nyesel, bapak akan nyesel kalau ada anak perempuannya atau ibu memberikan kebebasan kepada mereka. Sama pacarnya datang malam minggu, apalagi mau tahun baru. Bu, pak minta izin, mau kemana? Saya mau pergi sama pacar nih. Kemana? Pergi pulang, insya Allah nanti pulangnya jam 1 malam. Kata bapaknya, jam 1 malam. Waduh, nak, jangan jam 1 malam pulangnya. Terusin aja sampai pagi, yang penting pagi-pagi pulang bawa martabak. Mana menyuruh begitu? Jangan salahkan si anak.
Kalau si anak minum es cendol nggak pakai kelapa, giliran si anak perutnya bejendol nggak ada bapaknya, repot loh. Ya, apa yang mau disinakan coba? Ayo masukkan. Ya, ke mahat-mahat pesantren-pesantren di Mojokerto ini ada dekat yang insya Allah luar biasa. Dididik anak-anaknya di situ untuk menghafalkan Al-Quran, berakhlak yang mulia, masya Allah. Saya sendiri masya Allah datang ke tempat itu, Bu. Saya nginep di situ semalam. Santri-santri yang watinya masya Allah luar biasa akhlaknya, Pak. Ada anak laki-laki, orang laki-laki masuk saja mereka sudah tutup begini, Pak. Menundukkan pandangan mereka. Ini kan akhlak yang mulia, yang baik. Dibanding anak-anak kita yang kadang-kadang ngumbar aurat. Anak-anak kita yang kemudian, waduh, udah kalau naik motor anak gadis kita itu masya Allah, Bu, takut apa rambutnya terbang-terbangan, naik motor megangin rambut begini aja. Nanti apa? Ibu akan diminta pertanggungjawabannya. Yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Suatu hari nanti semua apa yang kita miliki nggak akan bisa menyelamatkan kita dari harta kita, anak-anak kita yang kita nggak didik dengan ajaran-ajaran Islam. Akhirnya apa? Dia justru menjerumuskan kita ke dalam neraka dan tidak akan berguna. Pengawal, pengikut kita, pangkat, kedudukan, jabatan, kekuasaan. Ketika Allah meminta hisab pada kita, tapi yang hanya berguna di sana adalah yaitu man atallaha biqalbin salim. Siapa yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya. Ya, makanya untuk menjadi seorang yang husnul khotimah, ya, siapa bilang harta kita ini enggak dibawa mati, Pak? Harta kita dibawa mati, Pak. Apa yang kita miliki dibawa mati. Saya enggak setuju kalau harta kita ini enggak dibawa. Dibawa mati, tapi sebelum mati titipkan harta kita ke masjid, ke anak-anak yatim piatu, titipkan untuk membangun pesantren, titipkan untuk apa? Membantu saudara-saudara kita, titipkan ke mereka. Nanti ketika dia umur kiamat, ambil kembali titipan kita. Mana titipan saya yang dulu? Balikin lagi. Wah, insya Allah luar biasa. Ya, ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu asbab. Ya, jangan sampai anak-anak kita ini tergiring kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lebih-lebih lagi ini bulan Desember, bulan pengikisan akidah. Kalau kita nggak berhati-hati, banyaknya pemurtatan. Ya, contohnya saya ini, Bu, saya ini ya pelakunya gitu. Jadi ngerti gimana caranya kita memurtadkan orang itu, ngerti. Bagaimana caranya kita itu membuat mereka itu jauh daripada agamanya. Ini yang kita lakukan. Karena agama kita itu agama misi, sama agama Islam, agama misi. Mari kita jaga masuk ke dalam Islam secara kafah, jangan ikut setan karena setan adalah musuh yang nyata. Mari kita kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita, ya. Dakwahkan Islam ini. Nah, kalau saya nggak dakwahkan Islam, Bu, saya nggak mau masuk surga, insya Allah sendirian, nggak mau. Saya ajak keluarga saya untuk masuk Islam semua. Alhamdulillah, setelah saya masuk Islam, saya ajak tuh keluarga, ayah, ibu, kakak, om, tante, adik, ya, ponakan, ya, saya ajak juga sepupu untuk masuk Islam. Coba selama seumur hidup kita jadi orang Islam, berapa banyak yang sudah kita Islamkan orang atas dakwah kita? Hah? Pernah nggak, Pak, ngislamin orang? Saya punya banyak tante. Yang saya dulu di sini, Bu, Mojokerto. Ya. Yang saya dulu tinggal di Mojokerto. Yang saya Katolik, tapi saya aslinya memang lahir di Malang. Gereja saya itu yang gede di Malang, Kor Yesus. Itu gereja saya. Ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya dakwahkan keluarga besar saya, alhamdulillah masuk Islam semua. Udah masuk Islam semua, alhamdulillah jadi dai semua, Pak. Udah bisa ceramah, menyampaikan, ngajarin anak-anak ngaji. Ya belum tentu kita Islamnya lama. Baca Quran aja kadang-kadang belum bisa. Ya, apalagi ngapalin Quran. Coba yang sini saya mau tanya, siapa yang udah hafal 30 juz?
Juz 30. Ya. Juz 30. Coba bayangkan, Bu. Dalam waktu 2 tahun sekolahkan di Mahat. Terutama di Ibadur Rahman itu. Wah, luar biasa, Bu. Cepat kita bisa melihat anak-anak kita pulang ke rumah, liburan pulang ke rumah, bisa dites tuh anak-anak kita. Berapa banyak hafalan surat-surat yang sudah dihafal, berapa juz mereka yang sudah hafal. Mencetak generasi-generasi Qurani ke depannya. Yang lulusan SMP, yang lulusan SMU, ayo berbondong-bondong. Karena ini syafaat buat kita nanti. Ya, jangan sungkan-sungkan. Oh, biaya mahal membiaya apa? Enggak perlu, enggak usah ininya, enggak usah. Biaya itu bisa dicari, itu cuma dicari. Yang penting anak kita terhindar dan selamat dari pergaulan bebas. Dan luar biasa ini akhlak yang Masya Allah yang kita harapkan bersama, ya. Makanya saya mau tes dulu nih sebenarnya. Jadi nggak ada yang ngacung tangan. Saya tanya yang 30 juz nggak ada yang ngacung. Nggak usah 30 juz kebanyakan. 5 juz saja coba, ada nggak? Terus juz amma 30. Maaf, saya bukan sombong, bukannya ria. Saya sebelum masuk Islam, saya sudah hafal Quran 5 juz, Pak. Ya. Jadi nggak ada suatu hal yang mustahil. Bahwa Quran itu ketika fungsinya sebagai ilmu, siapapun bisa untuk belajar Quran, menghafalkan dan membacanya. Kalau fungsinya Quran sebagai ilmu, tapi kalau fungsi Quran sebagai hudan, hidayah, ini Allah hanya kehendaki siapa yang bisa mendapatkannya. Wa yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Contoh orang kafir aja hafal Quran. Ini gembong-gembong kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, tapi nggak masuk Abu Janda di sini, nggak masuk. Ya, iya, dia hafal Quran, Bu. Subhanallah. Dan saya melihat, wah, ketika kita pergi ke Palestina, pergi ke Saudi, ke Qatar, Masya Allah, bangga, Bu, saya sebagai orang Islam. Karena apa? Di Saudi itu, Bu, di Palestina, di Qatar, di Yaman, anak-anak kecil, Pak, anak-anak kecil itu usia 2 tahun sampai 4 tahun, wah, jago-jago bahasa Arabnya di sana. Makanya bangga saya. Jago-jago, bahkan mereka hafal Quran. Nah, kenapa Zionis Israel ini sering membunuh anak-anak? Itu anak-anak yang ada di tahfidz Quran, anak-anak yang hafal Quran. Di mana pada saat ketika tahun 90-an Israel itu membiarkan anak-anak mereka terus hidup, dibiarkan mereka menghafalkan Al-Quran. Ternyata, Pak, setelah 20 tahun kemudian, anak-anak yang belajar menghafalkan Al-Quran itu justru menjadi prajurit Izzuddin Al-Qassam. Mereka direkrut oleh Hamas untuk berperang melawan Israel. Maka Israel nggak mau kecolongan lagi. Maka sebelum dia tumbuh menjadi musuhnya, dihabisi dulu anak-anaknya. Subhanallah. Sama pesantren tahfidz Quran yang dimiliki orang Indonesia yang ada di Palestina itu dibom sama Israel, di drone sama Israel, sehingga banyak mereka yang syahid. Anak-anak yang kecil yang menghafalkan Al-Quran umur 2 tahun, 3 tahun. Subhanallah, bangga, Bu. Kita nggak akan bangga kalau anak kita tuh pinter nari balet, tapi kita bangga kalau anak-anak kita tuh hafal Al-Quran. Ayo sekarang cepat daftarkan sebelum terlambat, ya. Insya Allah gurunya aja udah kualitasnya, bacaannya kayak begitu, Bu. Insya Allah nanti diajarkan anak-anak kita pun begitu, insya Allah, ya. Mudah-mudahan ini jadi hal yang luar biasa. Dan mari titipkan harta kita untuk membangun pesantren, membangun masjid. Kita titipkan mereka di panti-panti asuhan harta kita. Kita berikan pada mereka kelebihan harta. Jadi orang jangan pelit, ya. Itu, ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan insya Allah Allah berkenan memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa untuk memanfaatkan hal yang lainnya. Dan insya Allah hari ini kan sudah syuruk. Saya cuma mengingatkan dia yang terakhir sebelum saya tutup dengan doa. Sholat syuruk. Sholat syuruk itu sholat sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW
karena pahalanya itu setara dengan pahala haji. Ingat, sholat syuruk itu pahalanya setara dengan pahala haji. Ya, tetapi sholat syuruk itu dilakukan ada kaifiatnya, ada tata caranya, nggak sembarangan sholat syuruk. Hadisnya panjang. Dimulai dengan apabila kamu berniat untuk melakukan sholat syuruk, maka janganlah pulang dari masjid setelah sholat subuh. Lakukan kegiatan-kegiatan ibadah, mau baca Quran, berzikir, taklim, sambil iktikaf di masjid. Kalau kalian setelah itu baru syuruk tiba, matahari terbit, jangan langsung sholat. Kan ada bunyinya nih, tit tit tit, tanda syuruk. Tunggu dulu sampai 10-15 menit setelah matahari condong, karena ada larangan-larangan waktu sholat yang diajarkan Rasulullah. Ketika matahari pas terbit, ketika matahari di pertengahan, ketika matahari sedang condong terbenam, itu tidak boleh melakukan sholat apapun juga, karena itu waktu-waktu larangan sholat. Maka ditunggu dulu, jangan langsung sholat. Jadi kalau ada orang yang sholat subuh di masjid, kemudian pulang ke rumah mengerjakan hal-hal pekerjaan rumah, ibu-ibu langsung masak, bapaknya nonton TV sambil minum kopi makan roti, kemudian tiba-tiba syuruk datang, dia sholat. Tidak ada tuh sholat syuruk begitu. Karena kaifiatnya harus dilakukan, melaksanakan kegiatan, diawali kegiatan sebelumnya, itikafnya di masjid. Mau sholatnya di rumah silakan. Karena apa? Seutama-utama sholat sunnah adalah di rumah. Seutama-utama sholat masjid adalah di masjid. Ya, itu kaifiatnya. Kadang kita banyak salah untuk melaksanakan ibadah tidak sesuai tuntunan Rasulullah. Man amila amalan falaysa amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal perbuatan ibadah tanpa contoh dariku, maka tertolaklah amal ibadahnya, nggak akan diterima. Ya, itu syaratnya sholat syuruk harus dilakukan dengan kegiatan dia itikaf, menunggu sampai matahari terbit. Ya, jadi kalau ujuk-ujuk pulang ke rumah, kemudian jogging dulu, olahraga, sepedahan, atau cari makanan sarapan pagi, tiba-tiba udah syuruk nih, sholatlah. Wala sholata laisa lahu min sholatil, tidak ada sholat baginya, sholat subuh. Nah, ini harus diketahui oleh kita. Sama ibu juga nih. Ibu kan sering nih embel-embel nama ibu, di belakangnya ditaruh nama suami. Nama ibu Maimunah, suaminya Budi, Maimunah Budi. Dipanggilnya Bu Budi. Atau bapaknya namanya Joko, dipanggilnya Bu Joko, Bu Joko. Padahal nama ibu itu Irmawati misalkan, Fitri. Karena Rasulullah melarang, Pak. Tidak boleh seseorang menisbatkan nama selain bukan nama binnya yang syah ke dalam namanya. Ibu-ibu punya nama Irmawati, suaminya namanya Bambang Joko Hadianto. Terus dipanggilnya ibu, Bu Bambang atau Bu Joko, Bu Hadi. Tidak boleh kunyanya dipanggil itu, dosa besar. Makanya nggak boleh nempelin itu namanya suami di belakang nama ibu, nggak boleh. Itu kebiasaan orang Nasrani, Pak. Coba aja ibu waktu umroh, waktu pergi haji, nama ibu 2 suku kata, kan harus 3 suku kata, maka harus ditambah. Boleh nggak nama suami? Nggak boleh. Yang boleh nama siapa? Nama bapaknya. Kalau ibu punya anak, anaknya namanya Fikri, boleh ibu dipanggil Umi Fikri atau Abu Fikri. Ya, begitu. Ya, ini yang terjadi. Ya. Nah, ini yang terjadi, Bu. Maka hilangkan tuh nama suami. Nah, kalau suami ibu meninggal, ganti suami lagi, ganti lagi tuh namanya. Ya. Ya, makanya insya Allah ya, saya ini termasuk anggota ISIS. Saya terus terang aja, Bu. Saya ini termasuk anggota ISIS. Apa artinya? ISIS itu ikatan suami istri satu. Jadi saya anggota ISIS. Saya memperbanyak anak, Bu, bukan suami.
bukan istri. Anak saya 9, cucu saya 3. Ya, insya Allah berkah Bu ya. Insya Allah ini menjadi satu hal yang terbaik buat kita. Mari sama-sama kita tutup agenda acara kita ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita semuanya ya. Semoga Allah menguatkan akidah kita, iman kita, Islam kita, dan kebaikan kita, dan mempertahankan keluarga kita. Yang penting mari kita ajak semua keluarga kita ini kita pelihara daripada api neraka jahanam. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka imanan amikan wa nas'aluka aqidatan mustaqiman wa nas'aluka aqidatan sahihan. Allahumma rabbana inna nas'aluka qalban khusu'an wa nas'aluka qalban saliman wa nas'aluka amalan mutaqabbalan wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma rabbana ansurna al-mujahidina fi kulli makan wa mujahidina fi kulli zaman wa la siyama mujahidina fi biladina Indonesia. Allahu sabbit aqdamahum wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa keluarga kami, dan berikanlah kami iman yang insya Allah menunjukkan pada jalan kebenaran kami, dan berikanlah kepada kami kesehatan, dan jauhkanlah mara bahaya dari kami. Jauhkanlah pandemi saat ini yang telah menyerang daripada bangsa kami. Allahumma ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.